Pernah nggak sih kamu ingin melakukan suatu hal, tapi pada saat itu nggak bisa melakukannya, sehingga harus menyuruh orang lain sebagai perwakilan atas nama kamu? Seperti menyuruh adik mengirimkan barang ke temanmu sendiri. Atau kalian pernah melakukan transfer uang ke bank orang lain? Kegiatan-kegiatan tersebut di dalamnya terdapat akad wakalah. Apa sih akad wakalah itu? Bagaimana dasar hukumnya dalam Islam, rukun syarat, dan bagaimana skema serta pengaplikasian akad wakalah? Simak yuk video ini. Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, wakalah disebut juga al-hifdzu, yang artinya menjaga atau memelihara. Wakalah adalah transaksi di mana pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua sebagai wakil untuk urusan tertentu, di mana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi. Pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut. Pihak yang mewakilkan hanya perantara atau wakil atas kegiatan yang dilakukan. Kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa masih hidup dan wakil dianggap sah apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut. Wakalah dan mudorobah sama-sama merupakan kontrak antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perbedaan di antara keduanya adalah dalam hal mudorobah, mudorib memiliki kendali yang penuh dan memiliki kebebasan untuk menggunakan dana sesuai dengan pengetahuan profesionalnya. Sedangkan dalam wikalah, seorang wakil tidak memiliki kebebasan seperti itu. Seorang wakil bertindak hanya sebagai wakil representatif untuk melaksanakan suatu tugas khusus sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Manusia terkadang tidak mampu untuk mengerjakan segala pekerjaannya secara pribadi dan membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Ijma' para ulama pun telah sepakat membolehkan wakalah, karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dasar hukum wakalah dalam Al-Quran salah satunya yaitu Quran Surah Yusuf ayat 55 yang berbunyi, Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Artinya, berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ayat di atas mengisahkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam meminta raja untuk menjadikannya sebagai bendaharawan negara yang mengelola gudang-gudang penyimpanan bahan makanan dan pengumpulan hasil-hasil bumi. Hal ini karena ia dapat bertindak dengan cara yang paling tepat, paling baik dan paling bijaksana untuk penduduk Mesir setelah ia mengetahui takwil mimpi raja. Permintaan itu dikabulkan oleh raja karena rasa suka dan sebagai penghormatan padanya. Menurut sumber hadis dikabarkan Rasulullah SAW pernah mendelegasikan tugas untuk memberi seekor kambing untuknya kepada seorang sahabat yang bernama Urwah al-Barqi. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Urwah al-Barqi terkandung keabsahan perwakilan dalam pembeliannya. Juga dibenarkan melakukan ibadah kurban dan mewakilkan pembelian hewannya kepada orang lain. Landasan hukum pemberlakuan wakalah dalam akad di perbankan syariah seperti berikut ini. Yang pertama, Fatwa DSN MUI nomor 10/DSN MUI/4/2000 tanggal 13 April 2000 tentang wakalah.
Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 34 DSN MUI 9 2002 tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit Impor Syariah. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 35 DSN MUI 9 2002 tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit Export Syariah. Dan yang keempat, Fatwa DSN MUI nomor 52 DSN MUI 3 2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi dan reasuransi syariah. Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI nomor 10 DSN MUI 4 2000 tanggal 13 April tahun 2000 tentang wakalah. Suatu akad wakalah menurut ulama fikih baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat berikut. Syarat-syarat rukun wakalah antara lain: yang pertama, orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Yang kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan, bisa disebut al-tawkil. Dan yang terakhir, pernyataan kesepakatan atau ijab dan kabul. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan poin dari rukun dan syarat wakalah. Yang pertama, orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Orang yang beri kuasa disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balik dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan. Boleh dalam keadaan tidak ada di tempat maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat. Oleh sebab itu, orang yang tidak cakap bertindak hukum seperti gila, anak kecil, dungu, tidak boleh mendelegasikan suatu hak kepada orang lain, karena ia sendiri belum cakap bertindak hukum. Yang kedua, orang yang menerima kuasa atau al-wakil itu memiliki beberapa syarat. Pertama, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, seperti memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya. Al-wakil haruslah orang yang amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya. Kedua, al-wakil ditunjukkan secara langsung oleh orang yang mewakilkan, dan penunjukan harus tegas hingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Dan yang ketiga, orang yang menerima kuasa tidak dibolehkan menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa. Rukun dan syarat wakalah yang ketiga adalah perkara yang diwakilkan. Objek wakalah haruslah sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara memiliki identitas yang jelas serta milik sah dari al-muwakil. Misalnya jual beli, sewa menyewa, pemindahan utang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, perdamaian, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pernyataan kesepakatan atau ijab kabul. Ijab dan kabul adalah kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan, dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Ijab dan kabul disebut juga sigot. Menurut para ulama mazhab Syafi'i, terdapat 3 syarat untuk sigot. Antara lain, yang pertama, dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah. 2. Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dan 3. Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan suatu tindakan tertentu. Al-wakalah atau pemberian kuasa adalah akad yang menjadi sah dengan ijab dan kabul, seperti halnya akad-akad lainnya. Akan tetapi, wakalah bukanlah akad yang mengikat dengan sendirinya. Oleh karena itu, meskipun para ulama sepakat atas kebolehan dan menganjurkan wakalah, kedua belah pihak berhak untuk membatalkan apabila mereka menghendaki. Hal ini didasarkan pada prinsip bermualah
antaradin minkum, atas kerelaan para pihak. Ini berarti bahwa transaksi wakalah tidak dapat diwariskan kecuali diperjanjikan sebelumnya. Ketentuan wakalah dalam Fatwa DSN MUI nomor 10/DSN MUI/4/2000 tentang wakalah. Ada dua ketentuan. 1. Pertanyaan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dan 2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Ada dua hal yang mengakibatkan terjadinya pembatalan wakalah dan berakhirnya wakalah. Yang pertama, dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap atau wafat, maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain. Dan yang kedua, apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa, disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan. Ada beberapa poin yang mengakibatkan berakhirnya wakalah. Antara lain, matinya salah seorang dari sahibul akad, orang-orang yang berakad, atau hilangnya cakap hukum, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan yang dimaksud oleh kedua belah pihak, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa, penerima kuasa mengundurkan diri sebagai sepengetahuan pemberi kuasa, dan yang terakhir, gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Dalam praktik perbankan syariah, wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan letter of credit, inkaso, transfer uang, penitipan, anjak piutang atau factoring, wali amanat, investasi reksadana syariah, pembiayaan rekening koran syariah, dan asuransi syariah. Secara umum, aplikasi wakalah dalam perbankan dapat digambarkan sebagai berikut. Nasabah dan investor melakukan transaksi melalui bank, di mana bank sebagai penerima kuasa untuk melanjutkan transaksi tersebut. Kemudian, dirumuskannya suatu perjanjian antara nasabah dengan bank atau investor dengan bank. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah dalam transaksi ini. Bank berhak mendapatkan imbalan dari nasabah dan investor sesuai kesepakatan atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh bank tersebut. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Dalam pelaksanaannya, di perbankan syariah, akad wakalah memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan jasa perbankan yang dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, transfer. Transfer adalah jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian, bank mendebet rekening nasabah jika transfer dari rekening ke rekening. Dan proses yang terakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan.
Contoh proses dalam transfer uang ini yaitu wesel pos. Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari al-muwakil kepada al-wakil. Dan al-wakil memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Proses pentransferan uang dalam wesel pos ada dua, yaitu transfer uang melalui cabang suatu bank dan transfer uang melalui ATM, anjungan tunai mandiri. Selanjutnya ada inkaso atau collection. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Di sini, bank berlaku melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan untuk kepentingan nasabah. Yang ketiga, penitipan. Penitipan yaitu akad pendelegasian pembelian barang terjadi apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak wadiah. Agen atau wakil membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan wakil untuk membeli barang. Bank menitipkan sejumlah uang kegiatan penitipan barang bergerak yang penata usahaannya dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu akad. Sebagai contoh, bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dengan menggunakan akad wakalah. Selanjutnya, akad murabahah bisa dilakukan apabila barang yang sudah dibeli melalui wakil telah menjadi milik bank. Yang keempat ada letter of credit atau disingkat L or C. Letter of credit adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir atau eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Letter of credit syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad wakalah bil ujroh, qard, murabahah, salam atau istisna, mudorobah, musyarakah, hawalah, dan ijarah. Bagi letter of credit yang menggunakan akad wakalah, tugas, wewenang, dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank. Umat Islam telah sepakat atas kebolehan wakalah karena hajat memang menghendakinya. Berwakalah itu merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam mengelola dan melancarkan berbagai aktivitas manusia. Dalam lembaga yang terdapat akad wakalah, terkandung adanya unsur untuk memudahkan berbagai kegiatan manusia dalam bermuamalah. Sekian penjelasan materi wakalah dari kelompok 9. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimaknya.